Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan berbicara tentang pentingnya dakwah tauhid. Ada 7 sebab atau minimalnya 7 alasan yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya dakwah tauhid. Yang pertama adalah tauhid merupakan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan hidup kita. Mengapa Allah menciptakan kita di muka bumi ini? Untuk beribadah kepadanya. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsir beliau, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha tauhid. Semua kata ibadah yang tertera di dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Maka misi hidup kita adalah beribadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah, bukan sekedar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi memurnikan penyembahan kita hanya untuk Allah semata-mata. Maka dakwah kepada tauhid adalah mengajak manusia kembali kepada tujuan diciptakannya, menyembah hanya kepada Allah yang satu saja dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan dengan sebab inilah manusia itu menjadi mulia. Sebaliknya, tanpa tauhid, maka kita akan menjadi makhluk yang paling hina. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari golongan ahlul kitab, yaitu al-Yahud wan Nasara,
dan al-musyrikin, semua orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak memiliki tauhid, yang menduakan Allah, yang menuhankan selain Allah, atau yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Tempat mereka di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Maka jemaah sekalian, dengan merealisasikan tauhid, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, kita selamat dari menjadi makhluk yang paling buruk, makhluk yang paling hina. Inilah pentingnya dakwah tauhid. Manusia akan menjadi makhluk yang paling hina tanpa tauhid. Maka orang yang mendakwahkan tauhid adalah orang yang paling besar jasanya kepada orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, karena tauhid itu adalah agama seluruh nabi dan rasul dan misi utama dakwah mereka. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu orang rasul. Setiap rasul menyerukan ani'budullaha wajtanibu tagut, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut itu maknanya kullu ma'ubid min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasannya la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, fa'budun, maka beribadahlah hanya kepadaku. Jadi ini ajaran seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan misi utama dakwah mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman untuk berdakwah, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, maka Nabi SAW berwasiat kepada beliau, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuwahidullah. Hendaklah yang pertama sekali engkau dakwahkan kepada mereka, ajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh nabi dan rasul dan dakwah para sahabat Nabi Muhammad SAW selalu dimulai dengan tauhid, dan bahkan selalu terus menerus memprioritaskan tauhid. Oleh karena itu, orang yang mau mengikuti jejak dakwah para nabi dan rasul
dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in harus mementingkan tauhid. Dan inilah sesungguhnya ciri utama dakwah ahli sunnati wal jamaah, yang membedakan dengan dakwah-dakwah yang lain. Mungkin ada orang yang baru hijrah menjadi bingung, saya mau ikut golongan yang mana? Yang mana yang benar? Karena semuanya berdakwah. Maka di antara cara mudahnya untuk mengenal golongan yang benar adalah lihatlah perhatian mereka terhadap urusan tauhid. Kalau golongan itu memberi perhatian utama atau memprioritaskan urusan tauhid, maka itu adalah ciri utama golongan yang selamat. Karena inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan kita lihat jemaah sekalian, nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir beliau berdakwah selalu mengutamakan tauhid. Dari awal sampai akhir beliau berdakwah selalu mengutamakan tauhid. Di detik-detik beliau wafat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim menceritakan, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sangat kesusahan menghadapi sakaratul maut. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan ketika itu? Beliau mengingatkan kita, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Rasulullah SAW mengingatkan ini di detik-detik menjelang wafat beliau. Kenapa jemaah sekalian? Karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah salah satu pintu utama rusaknya tauhid dan munculnya kesyirikan. Ini dakwah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selalu beliau mengutamakan tauhid. Oleh karena itu, jika kita ingin meneladani seluruh para nabi dan rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka kita harus mendakwahkan tauhid. Bukan hanya mendakwahkan tauhid, tetapi juga kita harus selalu mengutamakan tauhid dalam mempelajarinya, mengamalkannya, menjaganya dengan baik, dan mendakwahkannya. Ini yang harus selalu kita utamakan, harus selalu kita kedepankan. Makanya para ulama mengingatkan, jika ada satu kelompok atau seorang dai itu berdakwah tapi dia tidak mengutamakan tauhid, itu adalah cara yang paling mudah kita mengenal kelompok yang menyimpang. Ada sebagian kelompok dakwah mereka lebih didominasi oleh urusan politik.
bagaimana bisa mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, kemudian bisa berpuasa. Ada sebagian yang lain lebih mengutamakan ekonomi. Ada sebagian yang lain lebih mengutamakan bagaimana berperilaku baik kepada orang lain. Itu selalu dia ingatkan. Ini semuanya bagian dari ajaran Islam. Politik yang syar'i tentunya, ekonomi yang syar'i, berakhlak mulia, ini bagian dari ajaran Islam. Tapi bukan itu yang diprioritaskan, bukan itu yang pertama kita ingatkan. Dan sebagian lagi malah sudah menyimpang jauh. Ada yang berdakwah untuk tujuan duniawi, ada yang ingin membesarkan kelompoknya, mengagungkan tokoh-tokohnya, dan lain-lain. Ini semuanya adalah ciri-ciri golongan yang menyimpang. Cara mudah kita mengenal golongan yang menyimpang itu adalah kurangnya perhatian mereka terhadap urusan tauhid. Kalau kita ingin meneladani Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, maka perkara tauhid ini harus selalu kita utamakan. Utamakan dalam mempelajarinya, mengamalkannya, menjaganya dari kerusakan-kerusakan, dan mendakwahkannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, di kesempatan ini saya ingin menasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin wal hadirat untuk serius dalam belajar tauhid, bersungguh-sungguh dalam mendalami ilmu tauhid. Caranya bagaimana? Orang yang bersungguh-sungguh dan serius belajar tauhid itu seperti apa bentuknya? Dia belajar rutin kitab-kitab yang berbicara tentang tauhid, mulai dari kitab-kitab dasar sampai kitab-kitab menengah, kemudian kitab tingkat atas. Dan ini yang disebut menuntut ilmu secara hakiki. Menuntut ilmu itu jemaah sekalian yang diajarkan oleh para ulama kita adalah menyelesaikan kitab demi kitab. Contoh, ketika kita mau belajar tauhid, dan ini harus yang pertama kita pelajari dan kita dalami. Kalau kita mau melangkah mengikuti jalan Nabi SAW dan para sahabat, ini yang pertama kita pelajari dan kita dalami. Contoh untuk tingkat pemula, kita pelajari 5 kitab. Selesaikan 5 kitab ini, kuasai, paham, walaupun tidak hafal. Kalau saya bilang harus hafal, nanti semuanya merasa berat. Minimal paham. Kalau hafal lebih bagus lagi tentunya. Kita akan lebih mudah berdakwah kalau kita hafal. Kalau santri pondok wajib hafal 5 kitab ini. Yang pertama, Thalathatul usul wa adillatuha. 3 prinsip utama Islam dan dalil-dalilnya. 3 prinsip utama Islam dan dalil-dalilnya. Yang kedua, al-qawaidul arba'. 4 kaidah untuk mengenal tauhid dan syirik. Yang ketiga, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Jemaah sekalian,
3 kitab ini semua kitab tipis. Kalau kita belajar tiap pekan, misalkan tiap pekan saja, satu pertemuan, kurang lebih 3-4 bulan selesai. Kitab tipis ini semua. Kemudian yang keempat, baru kita masuk kitab yang agak tebal sedikit, kitab Tauhid. Kemudian yang kelima, Kasyfus Syubhat. Penulisnya 5 kitab ini sama, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kalau kita pelajari kitab demi kitab ini sampai paham dari awal sampai selesai, itu baru namanya perhatian terhadap tauhid. Bawa kitabnya saat ke majelis ilmu, bawa pulpen, bawa buku, catat faidah-faidahnya. Itu baru namanya serius belajar. Kalau seseorang hadir di majelis ilmu tanpa bawa pulpen, tanpa bawa pena, itu namanya nggak serius belajar. Cuma kita prasangka baik saja, mungkin hafalannya kuat. Mudah-mudahan tersinggung. Serius belajar jemaah sekalian. Dan pahala kita juga dipengaruhi oleh keseriusan kita dalam belajar. Orang yang sungguh-sungguh mencatat, menyimak dengan baik, tentu lebih besar pahalanya. Dan juga memberi pengaruh besar pada hidayah yang akan kita dapatkan. Karena Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Kesungguhan kita dalam menuntut ilmu, keseriusan kita dalam menuntut ilmu, itu memberi pengaruh pada sejauh mana Allah berikan hidayah kepada kita. Jangan kita pandang remeh. Jangan kita pandang remeh jemaah sekalian. Ini contoh 5 kitab untuk tingkatan pemula dalam menuntut ilmu. Kalau kita ulang-ulang ini, 5 kitab ini sudah selesai, kita ulang lagi supaya lebih mantap, maka itu lebih bagus. Kalau di rumah kita hafalkan matanya, ini semua kitab-kitab tipis, kitab-kitab singkat. Walaupun kitab Tauhid itu 67 bab, tapi setiap babnya isinya singkat saja. Kalau kita hafalkan sedikit demi sedikit, itu lebih bagus lagi, akan memudahkan kita berdakwah. Karena seringkali kita berdakwah jemaah sekalian mengingatkan saudara kita, wahai saudaraku, itu syirik. Rasulullah SAW melarang. Kalau dia tanya balik, gimana? Dalilnya mana? Pokoknya ada dalilnya. Dulu belum hafal, sekarang lupa. Kan kurang meyakinkan jadinya. Tapi kalau kita langsung mengatakan karena Rasulullah SAW bersabda, misalkan, man raddathu at-tiratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, dia telah berbuat syirik. Orang tambah yakin. Mungkin dia bisa mengatakan, sudah jadi ustadz rupanya kamu sekarang, hafalannya luar biasa. Orang tambah yakin. Ini baru namanya serius belajar. Belajar dengan kurikulum yang jelas, dikuasai ilmunya. Dan kalau kita belajar seperti ini jemaah sekalian, ini yang akan mengokohkan agar kita tidak mudah terkena syubhat.
Betapa banyak orang belajar, sudah lama dia belajar, begitu datang syubhat, begitu mudahnya dia terpengaruh. Karena belajarnya nggak benar. Oleh karena itu jemaah sekalian, kajian-kajian kitab oleh para ustadz kita di masjid-masjid kita itu harus diseriusi, hadir terus. Kalau bisa dan harus bisa, banyaknya orang yang hadir sama seperti kalau ada ustadz dari luar daerah, sama seperti tablik akbar atau kajian akbar. Itu baru menunjukkan orang-orang yang hadir itu serius belajar. Tapi kalau kajian kitab dia nggak pernah muncul, nanti ada ustadz dari luar daerah baru dia datang, menunjukkan dia belum serius. Karena berapa banyak ilmu yang dia dapatkan hanya dengan beberapa majelis yang diisi oleh ustadz dari luar daerah, sedikit. Paling kebanyakan cuma motivasi. Tapi bagaimana inti daripada ilmu harus dipelajari dari kitab-kitab, dikaji betul-betul kata per kata, huruf per huruf, mulai dari kitab-kitab dasar, kitab menengah, sampai kitab tingkat atas. Maka insya Allah dalam 5-10 tahun yang akan datang, dakwah Ahlus Sunnah itu akan berkembang luar biasa. Kalau kita betul-betul hari ini serius belajar. Ini menunjukkan perhatian kita terhadap dakwah tauhid. Kita pelajari secara mendalam, kita amalkan dalam hidup kita, selalu kita jaga jangan sampai rusak, dan selalu kita dakwahkan. Jadi ini pentingnya dakwah tauhid yang kedua, bahwa dakwah tauhid itu adalah dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan Allah mengingatkan kita bahwa kita belum akan menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hakiki sampai kita ikut mendakwahkan tauhid. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah, memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah dan melarang kesyirikan. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Berdasarkan ayat ini jemaah sekalian, para ulama mengatakan seseorang belumlah menjadi pengikut Rasulullah SAW secara hakiki sampai dia ikut mendakwahkan tauhid. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, karena tauhid itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Tauhid adalah hak Allah yang paling agung. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita Allah punya hak dan hamba juga punya hak. Apa hak Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah mereka menyembah kepadanya
dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti hak Allah atas kita ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Dan apabila hak Allah ditauhidkan dan tidak dipersekutukan, berarti itu kewajiban kita yang terbesar. Sehingga orang yang mendakwahkan tauhid adalah orang yang mengingatkan manusia untuk mengamalkan kewajiban mereka yang terbesar, yaitu menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mengajarkan tauhid harus menjadi prioritas, karena tidak ada hak yang lebih besar daripada hak Allah. Sebab Allah adalah zat yang maha besar, yang maha agung. Maka menunaikan haknya adalah kewajiban hamba yang paling agung. Dan hadis yang mulia ini juga memberi pelajaran penting kepada kita, bahwa hamba tidak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah. Karena kalau dia menyembah kepada selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Hadis ini mengingatkan kita, hamba tidak punya hak untuk menuhankan selain Allah, karena hanya Allah yang berhak dituhankan, disembah. Ketika hamba menuhankan selain Allah, berarti hamba itu mengabaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hadis ini mengingatkan kita, hamba tidak punya hak untuk memilih agama selain Islam. Kenapa? Karena hanya Islam yang mengajari manusia untuk menunaikan hak Allah. Dan semua agama selain Islam mengajak manusia untuk melecehkan hak Allah, mengabaikan hak Allah, melakukan dosa terbesar, yaitu menduakan Allah atau menuhankan selain Allah. Itulah sebabnya manusia yang menyembah selain Allah atau beragama dengan selain Islam dihukumi oleh Allah sebagai pendosa terbesar yang disebut musyrik atau kafir. Seandainya manusia punya hak untuk menyembah selain Allah atau beragama dengan selain Islam, tentu nggak berdosa dong. Seperti kalau ada orang tua yang menuntut hak dari anaknya agar anaknya berbakti kepadanya, apakah orang tua itu berdosa? Tentu tidak. Dia hanya menuntut haknya. Maka orang yang menyembah kepada selain Allah, dia tidak berhak melakukan itu. Orang yang beragama dengan selain Islam, dia tidak berhak melakukan itu. Yang dia lakukan adalah melanggar hak Allah. Oleh karena itu, dia dihukumi sebagai pendosa terbesar yang disebut musyrik atau kafir. Dan itulah sebabnya Allah menegaskan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Karena agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mendakwahkan tauhid adalah orang yang mengingatkan manusia untuk menunaikan hak yang paling agung, hak Allah Azza wa Jalla, dan kewajiban hamba yang terbesar, beribadah hanya untuk Allah yang satu saja. Lalu apa jemaah sekalian hak hamba? Dalam lanjutan hadis Rasulullah SAW menegaskan, wa haqqullahi 'alal ibadi, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba
man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita tauhid itu adalah jaminan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang mendakwahkan tauhid adalah orang yang paling berjasa kepada orang lain. Orang yang paling baik kepada kita adalah orang yang mengajari kita tauhid. Karena dengan itu kita dijamin selamat. Ini janji Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa tauhid itu merupakan jaminan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana jika seseorang itu masih melakukan dosa-dosa yang lain? Dia mentauhidkan Allah, dia tidak berbuat syirik, namun dia masih makan riba, atau dia berjudi, atau dia korupsi. Apakah dia juga dijamin selamat dari api neraka? Jawabannya ya, dia juga dijamin selamat. Karena hadis ini mengatakan jaminan selamat itu hanya satu, yaitu tauhid. Selama dia membawa tauhid, walaupun dia menghadap Allah dengan dosa-dosa yang begitu banyak, asalkan bukan dosa syirik, dosa yang merusak tauhid, dia pasti selamat. Tapi jemaah sekalian, keselamatan itu ada dua macam. Selamat yang sempurna dan selamat yang tidak sempurna. Yang sempurna artinya langsung masuk surga. Sedangkan yang tidak sempurna, dia terancam masuk neraka. Andaikan dia dimasukkan dalam neraka, selama dia masih memiliki tauhid, lalu dia dimasukkan ke neraka oleh Allah karena dosa-dosa besarnya yang dia bawa menghadap Allah, maka dia tidak kekal di neraka. Dia tidak sampai kekal di neraka. Suatu hari Allah akan keluarkan dia dan dimasukkan ke dalam surga. Berarti selamat juga kan pada akhirnya. Jadi pasti selamat. Cuma selamat itu ada dua macam, selamat yang sempurna dan selamat yang tidak sempurna. Namun kita harus paham, pasti selamat barang siapa yang datang menghadap Allah dengan membawa tauhid tanpa ada tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Maka inilah pentingnya dakwah tauhid. Orang yang mendakwahkan tauhid adalah orang yang menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kita sholat isya dulu apa? Kemudian lanjut. Iya. Kita sholat isya dulu, lanjut sedikit dan tanya jawab sedikit. Baik, kita cukupkan dulu. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.